Om Swastiastu. Baik, salam ketemu adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga semua juga bersama keluarga dan orang yang dicintai dalam keadaan baik-baik. Pada hari ini, jadi kita akan membahas di keperawatan komunitas tentang UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, barangkali apa yang adik-adik bisa lihat ya di hadapan adik-adik, sebuah logo yang ada gambar segitiga, kemudian ada buletan, ada tulisan UKS. Nah, barangkali adik-adik sudah familiar dengan logo ini. Jadi, pada saat adik-adik menempuh pendidikan ya di sekolah dasar, biasanya itu sudah terpampang logo ini di depan sekolah. Jadi, inilah salah satu logo yang ada di sekolah di dalam mengembangkan suatu kesehatan terhadap warga sekolah tersebut. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, ya barangkali adik-adik juga sudah paham apa sih yang dimaksud dengan UKS atau usaha kesehatan sekolah tersebut. Jadi banyak definisi yang mungkin sudah disampaikan oleh para ahli, baik itu dari Dinas Kesehatan, perorangan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bahas merangkum dari beberapa definisi tersebut. Jadi usaha kesehatan sekolah adalah suatu usaha kesehatan yang ada di masyarakat yang dijalankan di sekolah, di mana anak didik beserta lingkungan hidupnya itu adalah sebagai sasaran utama di dalam kegiatan UKS tersebut. Nah, selain itu, UKS juga merupakan suatu tempat atau wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang selanjutnya bisa membentuk perilaku hidup yang sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan anak yang optimal. Jadi melalui UKS di tingkat dasar, anak-anak sekolah itu dibina sehingga memunculkan terhadap terjadinya kesehatan anak yang lebih optimal. Nah, kemudian yang lainnya, UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan sekolah, serta seluruh warga sekolah pada setiap jalur dan jenis serta jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SMA, SMK, sederajat atau madrasah. Jadi ini yang dimaksud dengan usaha kesehatan sekolah. Nah, apa dasar kebijakan tentang kegiatan usaha kesehatan sekolah tersebut? Jadi banyak dasar hukum yang mendasari daripada UKS. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Di sana disebutkan bahwa undang-undang tersebut berisikan tentang kesehatan sekolah. Jadi mengatur tentang bagaimana kesehatan sekolah yang harus bisa dijalankan. Kemudian yang lain juga ada surat keputusan bersama 4 menteri, itu nomornya 81 tahun 2014, itu yang terbaru. Di mana 4 menteri yang membuat keputusan bersama itu ada Menteri Pendidikan Nasional, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Jadi semuanya itu sepakat untuk membentuk suatu usaha kesehatan sekolah di setiap sekolah yang ada untuk membentuk
insan anak yang sehat sehingga bisa mendapatkan atau mencapai prestasi yang lebih baik. Kemudian dasar yang lain, Kemenkes, jadi Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1429/2006 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah. Jadi selain individu atau masyarakatnya, maka lingkungannya pun harus diciptakan bersih dan sehat untuk anak-anak belajar. Nah, kemudian lainnya lagi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang bagaimana pembinaan kesiswaan ya di dalam kehidupan sekolah. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang pembinaan anak sekolah. Jadi pola pembinaan ini bisa dibagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tersebut. Yang pertama pembinaan bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Itu umurnya dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian yang kedua pembinaan anak usia sekolah di mana umurnya 7 sampai 21 tahun. Jadi anak usia sekolah itu pun dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok pra-remaja, di mana umurnya 7 sampai 12 tahun. Kemudian kelompok remaja, umurnya 13 sampai 18 tahun. Dan kelompok dewasa muda, umurnya 19 sampai 21 tahun. Nah, itu dasar kebijakan, dasar hukum yang bisa mengatur terhadap pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah. Kenapa UKS itu perlu? Kenapa di setiap sekolah itu perlu menyelenggarakan UKS, usaha kesehatan sekolah? Jadi alasannya yang pertama, UKS itu diselenggarakan terhadap kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Karena dipandang bahwa anak sekolah itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap terjadinya masalah-masalah kesehatan. Mungkin karena peralihan, mungkin karena perilaku, mungkin karena belum memahami pentingnya kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga rawan terhadap terjadinya masalah kesehatan pada anak sekolah. Kemudian yang lainnya, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisir, yang artinya bahwa kalau kita ingin menciptakan perilaku hidup bersih terhadap seorang anak, itu bisa dilakukan atau diberikan sejak kecil, mulai dari lingkungan sekolah itu diajarkan dengan baik, karena dia akan mudah untuk menyerap dan mengingatnya dengan lama, sehingga bisa dilakukan dari semenjak kecil sampai nanti di kehidupan yang lebih dewasa atau orang tua. Nah, kemudian berikutnya keadaan kesehatan anak mempengaruhi prestasi. Kalau misalnya anak itu sakit-sakitan, kemungkinan mereka tidak akan bisa fokus untuk menempuh pendidikan atau pelajaran, sehingga prestasi juga akan bisa terpengaruh. Sehingga di sini diharapkan anak itu sehat, kemudian bisa berpikir dengan baik, konsentrasi bagus, sehingga bisa meningkatkan prestasinya. Nah, kemudian yang lainnya, alasan berikutnya adalah pendidikan kesehatan yang diberikan melalui anak sekolah itu sangat efektif untuk menanamkan pengertian dan berubah PHBS daripada anak. Karena memang pendidikan yang diberikan dari semenjak usia dini melalui kegiatan yang terorganisir, melalui pembinaan guru-gurunya, nah itu bisa merubah perilaku daripada si anak ke arah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat. Nah, itu alasan dasar kenapa di sekolah itu perlu diselenggarakan UKS. Nah, berikutnya, apa sih tujuan diselenggarakannya kegiatan UKS? Jadi,
secara umum tujuannya itu untuk meningkatkan mutu daripada pendidikan dan meningkatkan prestasi belajar daripada peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mutu pendidikan dan prestasi itu bisa dicapai melalui kegiatan UKS. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, selain individunya, orangnya, maka berikutnya juga perlu diperhatikan bagaimana lingkungan tempat sekolah itu. Jadi tempat anak-anak itu beraktivitas itu juga harus sehat. Sehingga terjadi keharmonisan di dalam perkembangan baik itu fisik, psiko, dan environment-nya, lingkungannya. Jadi itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khusus dari penyelenggaraan UKS ini, yang pertama adalah bisa menurunkan angka kesakitan daripada peserta didik maupun anggota komunitas sekolah tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik, baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian yang lain, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku daripada peserta didik untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat. Sehingga meningkatkan pengetahuan dan perilakunya ke arah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, tujuan khususnya adalah bagaimana bisa meningkatkan cakupan daripada pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Sehingga diharapkan semua anak sekolah itu bisa terjangkau, bisa tercakupi daripada kebutuhan pelayanan-pelayanan terhadap anak yang ada di masing-masing sekolah. Jadi ini tujuan khusus penyelenggaraan UKS. Nah, selanjutnya siapa sih yang menjadi sasaran di dalam kegiatan UKS tersebut? Jadi sasarannya itu tentu peserta didik itu sendiri, anak sekolah. Kemudian anggota masyarakat yang lain di lingkungan sekolah, baik itu guru, pengelola pendidikan, ya apakah tenaga pendiknya, apakah workernya, juru bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting juga sasaran daripada UKS itu adalah satuan pendidikan luar sekolah atau sering kita sebut saat ini komite sekolah atau orang tua daripada peserta didik. Nah, jadi itu merupakan sasaran daripada penyelenggaraan UKS. Nah, dari 4 sasaran itu, maka peserta didik merupakan sasaran utama di dalam kegiatan UKS ini. Jadi sasaran utama atau sasaran prioritas peserta didik difokuskan kembali terhadap anak sekolah dasar di mana anak itu ada di kelas 1, kelas 3, dan kelas 6 sekolah dasar. Kenapa kelas 1? Jadi pada saat anak itu di kelas 1, ini merupakan fase di mana anak itu melakukan penyesuaian dalam lingkungan sekolah yang baru dan lepas dari pengawasan orang tua. Sehingga kemungkinan kontak dengan berbagai penyebab penyakit lebih besar. Nah, saat inilah saat yang baik untuk dilakukan imunisasi ulangan. Ya. Nah, jadi ini alasannya kenapa kelas 1 menjadi prioritas sasaran utama. Kemudian berikutnya kelas 3. Jadi kelas 3 sasaran prioritas untuk bisa mengevaluasi hasil pelaksanaan UKS di kelas 1 dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam program pembinaan lebih lanjut. Jadi harus dievaluasi terus-menerus secara berkala dan berjenjang. Sehingga di kelas 3 lah dievaluasi penyelenggaraan di kelas 1. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa di kelas 6? Jadi ini tujuannya untuk mempersiapkan kesehatan daripada peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya. Karena dia akan masuk ke kelas 7 atau istilah lamanya ke SMP.
Sehingga perlu pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan yang lebih efektif ya untuk menyiapkan diri ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi itu sasaran utama anak sekolah terutama di kelas-kelas 1, 3, dan 6 tersebut. Nah, apa ruang lingkup daripada kegiatan UKS? Ada trias ya pokok daripada kegiatan UKS. Jadi kegiatan pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh sasaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan pembinaan terhadap lingkungan sekolah. Karena tidak mungkin dan tidak boleh dilepaskan begitu saja kondisi lingkungannya. Jadi 3 hal ini adalah kegiatan pokok trias UKS yang harus bisa diselenggarakan di tiap-tiap UKS yang ada di sekolah. Kemudian di dalam penyelenggaraan kegiatan UKS tentu harus dikelola dengan baik sehingga memerlukan suatu organisasi UKS. Jadi organisasi kegiatan UKS itu ada tim pembinanya dan ada tim pelaksananya. Nah, siapa yang menjadi tim pembina, siapa jadi tim pelaksana, itu sudah diatur ya di dalam penyelenggaraan UKS. Jadi tim pembina UKS itu ada tingkat nasional, ada tingkat kecamatan, dan ada di tingkat puskesmas. Tim pembina yang ada di tingkat nasional ya itu bisa dari provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi tim itu dibuat SK bersama ya antar lintas sektor. Ya yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, kemudian Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. Itu menjadi tim pembina di tingkat nasional. Sedangkan tingkat kecamatan itu juga dibentuk tim pembina. Ya, jadi tim pembina usaha kesehatan sekolah TPUKS. Jadi ada di kecamatan. Jadi satu kecamatan itu membawahi beberapa sekolah atau beberapa UKS itu yang dibina dari tingkat kecamatan. Sedangkan tim yang ada di puskesmas yaitu adalah tim di bawah pimpinan seorang koordinator. Ya, jadi anggotanya itu bisa dari dokter, perawat, ahli gizi, ahli kesling, dan lain sebagainya yang berasal dari pihak puskesmas. Nah, jadi itu yang akan membina daripada penyelenggaraan kegiatan UKS. Nah, sedangkan tim pelaksana kegiatan UKS nantinya itu ada guru, kemudian ada peserta didik, ada tim UKS Puskesmas, ada masyarakat sekolah atau komite daripada sekolah. Itu pelaksana kegiatan UKS. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan di dalam penyelenggaraan kegiatan UKS ini? Yang pertama, membina sarana keteladanan gizi. Nah, apa yang bisa dilihat dibina di sana? Ya, terutama kantin sekolah. Jadi apa yang dijual, jenis makanan yang dijual, kebersihan, pengelolaan, cara penyajian, dan lain-lainnya itu harus dilihat, itu harus dibina, dinilai, dievaluasi oleh tim pelaksana. Kalau ada kantin yang kurang sehat, tidak sesuai dengan standar kesehatan, mungkin itu harus bisa diberikan evaluasi. Ya, sehingga anak-anak berbelanja di sana mendapatkan makanan yang bergizi dan bersih. Kemudian kegiatan yang lainnya membina sarana keteladanan lingkungan sekolah. Jadi kegiatan di sini menggerakkan pemeliharaan dan pengawasan di lingkungan seperti pengelolaan sampah. Kemudian bagaimana sarana pembuangan air limbah daripada sekolah, kondisi kebersihan WC dan kamar mandi, kebersihan kantin, ruang UKS, ruang kelas, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Itu harus dibina,
harus dilihat dan dievaluasi kebersihan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keteladanan lingkungan yang lain mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang-binatang yang bisa menyebabkan terhadap terjadinya masalah kesehatan, misalnya lalat maupun nyamuk. Ya, jadi kalau musimnya diare ya atau misalnya mangga, maka lalat-lalat ini yang perlu dilihat. Apakah banyak, kemudian makanan yang disajikan di kantin itu dihinggapi banyak lalat dan lain sebagainya, atau mungkin nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, itu di lingkungan harus dibina. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan yang lain membina kebersihan perseorangan. Ya, jadi membina kebersihan individual daripada peserta didik melalui pemeriksaan rutin, baik itu kebersihan kuku, telinga, rambut, gigi, dan lain sebagainya. Barangkali adik-adik pada saat di SD mungkin pernah ketika masuk kelas itu disuruh memperlihatkan kuku, kemudian dilihat kotor atau bagaimana. Kalau kotor, panjang, diingatkan, atau mungkin pada zamannya saya dulu ya ada penggarisan itu yang dipakai oleh guru untuk menegur. Jadi dikletok gitu di jari tangannya. Ya, sehingga besoknya itu harus dipotong, dibersihkan, dan lain sebagainya. Atau bagaimana mengajarkan cara gosok gigi yang benar bagi peserta didik. Kadang-kadang kan anak sekolah, terutama sekolah dasar di kelas 1, itu belum bisa melakukan cara gosok gigi yang baik dan benar. Jangankan baik yang benar, rutin gosok gigi saja mungkin belum. Nah, itu yang perlu dilakukan kegiatan UKS-nya. Kemudian kegiatan lain juga yang bisa dilakukan yaitu bagaimana pembinaan terhadap kader kesehatan sekolah. Jadi dicari peserta didik yang memang berminat, kemudian kompeten, mampu untuk menjadi kader kesehatan di sekolah. Melalui pelatihan-pelatihan dokter kecil, penjaringan kesehatan peserta didik baru, ketika baru masuk itu di screening, untuk bisa mengetahui ada masalah kesehatan atau tidak bagi peserta didik baru. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara periodik, ya. Jadi pelaksana kegiatan puskesmas datang mungkin ke sekolah setiap seminggu, 2 minggu sekali, atau berapa kali dari puskesmas untuk melakukan pemeriksaan secara periodik. Pemberian imunisasi seperti tadi terhadap umur-umur yang sesuai dengan ketentuan, pengawasan terhadap keadaan air, kemudian pengawasan ringan dan pertolongan pertama pada kecelakaan kalau terjadi di sekolah yang biasa anak-anak itu bermain, kemudian bisa membuat suatu sistem rujukan ketika misalnya ada anak yang di sekolah mengalami masalah kesehatan, kemana harus dilakukan, dibawa, dilaporkan, dan lain sebagainya. Penanganan kasus-kasus terhadap anemia yang sering terjadi, terutama misalnya ketika anak umur kelas 6 itu misalnya mengalami gejala-gejala anemia, dan melakukan pencatatan dan pelaporan apabila memang terjadi masalah-masalah kesehatan di lingkungan sekolah untuk dicatat dan dilaporkan, baik itu ke pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan di puskesmas. Nah, kemudian bagaimana dan apa peran seorang perawat di kegiatan UKS? Ya, tentunya tadi sebagai mungkin bisa sebagai koordinator UKS, atau mungkin dia menjadi pelaksana kegiatan UKS yang dikirim dari puskesmas. Jadi ada beberapa peran yang bisa diselenggarakan oleh perawat di dalam kegiatan UKS. Yang pertama, peran perawat sebagai pelaksana. Jadi pelaksana di dalam memberikan asuhan keperawatan di sekolah, di mana perawat itu harus mampu melakukan suatu pengkajian terhadap data-data yang ada di sekolah,
kemudian mengkaji masalah-masalah yang ada di sekolah, baik itu mengkaji peserta didiknya maupun anggota masyarakat yang lain yang ada di sekolah. Jadi itu dikaji untuk dikumpulkan datanya, kemudian setelah dikumpulkan dianalisis data-data tersebut, hasil data yang dikumpulkan untuk dirumuskan masalah-masalah yang mungkin muncul di sekolah dan selanjutnya dibuatkan apa prioritas masalah di sekolah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu menyusun perencanaan apa yang akan dikerjakan, melakukan tindakan program UKS yang telah direncanakan dan menilai dan memantau hasil daripada kegiatan UKS. Jadi ini pelaksanaan ASKEP. Kemudian peran yang berikutnya dari seorang perawat itu adalah sebagai pengelola kegiatan UKS. Ya, di mana perawat dari puskesmas itu bisa menjadi seorang koordinator daripada usaha kesehatan sekolah di tingkat puskesmas. Yang tadi anggotanya bisa dari dokter juga, bisa dari tim counseling, gizi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai pengelola, perawat juga bisa bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan daripada UKS di masing-masing sekolah. Jadi itu peran pengelola. Kemudian peran yang lainnya sebagai seorang perawat adalah peran sebagai pemberi penyuluh kesehatan. Jadi perawat itu harus mampu memberikan health education terhadap peserta didik dan terhadap seluruh anggota komunitas di masyarakat di sekolah tersebut. Jadi kegiatan itu bisa dilakukan secara langsung melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang bersifat umum dan klasikal, jadi pergi ke kelas masing-masing untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Atau memberikan penyuluhan secara tidak langsung ketika melakukan pemeriksaan insidental atau melakukan pemeriksaan secara periodik. Nah, itu diselipkan bagaimana memberikan suatu health education, pendidikan kepada anggota masyarakat yang ada di sekolah tersebut, baik itu peserta didik, guru, kemudian tenaga kependidikan maupun komite sekolah atau orang tua daripada siswa. Itu bisa diberikan pendidikan kesehatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan UKS yang diselenggarakan untuk bisa mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan UKS, maka ada tolak ukur daripada pembinaan kegiatan UKS yang harus bisa dievaluasi. Nah, tolak ukur yang ada itu bisa dilihat dari sudut peserta didik dan dilihat dari sudut lingkungan sekolah. Jadi tolak ukur yang bisa dilihat dari peserta didik misalnya peserta didiknya sehat, tidak sakit-sakitan, dan bebas narkotika. Itu salah satu tolak ukur bagi peserta didik. Diharapkan dia sehat, tidak sakit-sakitan, dan bebas narkoba. Absensi sakit itu mengalami penurunan atau mungkin tidak ada yang absen gara-gara sakit. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan golongan usia. Ya, jadi tumbuh kembangnya sesuai dengan umur. Kalau misalnya murid TK dan sekolah dasar, madrasah telah mendapatkan imunisasi ulangan. Jadi setelah imunisasi dasar, itu bisa mendapatkan imunisasi ulangan lagi di TK maupun sekolah dasar. Nah, itu tolak ukur kegiatan UKS di peserta didik. Kemudian tolak ukur pembinaan kegiatan UKS di lingkungan sekolah, misalnya semua ruangan dan kamar mandi, jamban, dan pekarangan itu bersih, bebas dari sampah. Ya, aman, tidak berbau, tidak lalat, dan lain sebagainya. Kemudian tersedia sumber air bersih. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur daripada pembinaan kesehatan UKS. Nah, kalau itu misalnya ada bermasalah, maka UKS itu perlu dibina lebih lanjut agar semua ini bisa terpenuhi dengan baik.
Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua di dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah tersebut. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu ditanyakan, silahkan disampaikan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya, mungkin itu adik-adik semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada hal yang perlu didiskusikan lagi, saya akhiri. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi. Om.